Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang bermain di lingkungan rumah dari tema 2, subtema 1, kelas 2 SD. Selamat belajar. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya, Tiur, bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Pernahkah teman-teman bermain perahu kertas seperti yang dilakukan oleh Beni dan Tiur? Beni sangat senang bermain perahu kertas. Perahu kertas ini dibuat dari sebuah kertas. Satu lembar kertas menghasilkan satu perahu. Kertas adalah benda yang memiliki permukaan halus. Bentuk kertas pun akan selalu tetap walau telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Benda-benda di sekitar yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Mereka juga memiliki bentuk yang tetap, yakni ketika dipindah ke suatu tempat, maka bentuknya tidak akan berubah. Benda tersebut dinamakan benda padat. Contoh benda padat lainnya ada buku, pensil, penggaris, dan penghapus. Benda padat memiliki sifat tidak berubah bentuknya dan juga beratnya ketika kita pindahkan ke suatu tempat. Benda cair. Salah satu benda cair adalah air. Ketika air kita masukkan dalam wadah yang berbeda, maka bentuk air akan menyesuaikan tempatnya atau wadahnya. Itu merupakan ciri dari benda cair. Air yang dimasukkan ke dalam gelas akan menyerupai gelas. Air yang dimasukkan ke dalam mangkuk maka akan seperti mangkuk. Dan air yang dimasukkan ke dalam botol bentuknya akan seperti botol. Perhatikan percakapan antara Beni dan ibunya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya ya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Udara berguna untuk perahu yaitu untuk bergerak, dan untuk balon berguna untuk menggelembungkan bentuknya. Wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat adalah pensil. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contoh lain, kelereng, batu, dan kertas. Benda cair.
Contohnya, air di dalam gelas. Benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup di dalam botol, air teh di dalam gelas, dan air minum di dalam cangkir. Ukurannya maksudnya adalah beratnya atau masanya. Yang berubah hanya bentuknya. Ukurannya atau beratnya tetap sama walaupun kita pindah-pindah. Benda gas, contohnya udara di dalam balon. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi, tidak hanya bentuk yang berubah, namun ukuran atau beratnya juga akan berubah. Itulah ciri dari benda gas. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada di dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu aturan di rumahku? Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21 tidur. Bagaimana aturan di rumah teman-teman? Berikut beberapa contoh aturan. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. 1. Menonton sampai larut malam. Tidak boleh dilakukan karena nanti paginya kita akan terlambat bangun dan badan jadi kurang segar. 2. Membantu ayah dan ibu. Perlu dilakukan karena kewajiban anak kepada orang tua adalah membantu ayah dan ibu agar pekerjaan cepat selesai. Mengerjakan PR. Perlu dilakukan karena hal itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pelajar. Dan dengan mengerjakan PR, kita akan bisa menguasai materi yang dipelajari di sekolah. Bermain dengan curang tidak boleh dilakukan karena hal ini membuat teman-teman kalian akan menjauhi kalian. Perbuatan curang merupakan perbuatan yang tidak baik. Meminta izin kepada orang tua bila akan bepergian perlu dilakukan agar orang tahu kita pergi kemana dan tidak membuat orang tua khawatir. Ketika terjadi suatu hal yang kurang baik, maka orang tua akan tahu di mana kita. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa dan terima kasih.